Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danendra Alana. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang batuan, sedimen, dan piroklastik. Piroklastik, pengertian, struktur, dan klasifikasinya. Piroklastik merupakan kata yang diambil dalam bahasa Yunani, di mana pyro berarti api dan klastos berarti pecah. Tekstur dari batuan tersebut yaitu memiliki ciri terdapat butiran fenokris dan memiliki massa dasar seperti batuan porfiritik. Struktur dari fragmennya bengkok dan terdeformasi. Tekstur ini terjadi karena erupsi dari ledakan material yang berukuran debu yang dihembuskan ke udara. Jadi batuan piroklastik adalah batuan yang dihasilkan dari proses litifikasi bahan-bahan yang dihembuskan dari pusat vulkanik selama masa erupsi yang memiliki sifat eksplosif, di mana nanti bahan-bahan tersebut akan jatuh ke permukaan bumi yang kemudian akan mengalami litifikasi, baik itu sebelum ditransport maupun hasil dari reworking menurut William Turner dan Wilbur pada tahun 1954. Batuan ini merupakan batuan yang tersusun atas fragmen-fragmen hasil dari erupsi vulkanik. Tekstur dan struktur. Tekstur dan struktur suatu batuan adalah bagian terpenting untuk mengetahui karakteristik dari suatu batuan. Setiap batuan memiliki struktur tersendiri, seperti halnya batuan sedimen kimiawi. Berikut adalah penjelasan tentang tekstur dan struktur dari batuan sedimen kimiawi. Tekstur dari batuan piroklastik adalah suatu parameter yang digunakan untuk mendeskripsikan apakah batuan tersebut merupakan batuan piroklastik atau tidak. Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui tentang tekstur umum dari batuan piroklastik. Ukuran butir berdasarkan pendapat dari Wentworth. Menurut Wentworth, debu tufanya memiliki ukuran butir 0-2 mm. Dan lapilli memiliki ukuran butir 2-32 mm. Blok atau bom memiliki ukuran butir 32-256 mm. Sedangkan menurut Fisher, debu dan tufanya memiliki ukuran butir lebih kecil dari 2 mm. Lapilli memiliki ukuran butir 2-64 mm dan blok bom memiliki ukuran butir lebih dari 64 mm. Bentuk butirnya bulat sempurna seperti bola dan memiliki sudut di setiap permukaannya. Bentuk butir ini merupakan keadaan dari batuan tersebut. Kompaksi terdiri atas kompaksi yang mudah hancur dan kompak, di mana kompaksi yang mudah hancur bila dipegang akan meninggalkan serbuk di tangan, sedangkan kompaksi yang kompak memiliki permukaan yang kuat dan keras dan padat. Selain tekstur umum yang terdapat pada batuan piroklastik, ada juga tekstur lain yang terdapat pada tufa yang diantaranya adalah welder tufa. Welder tufa merupakan tufa yang identik memiliki aliran yang sama dengan aliran lavanya. Cinder tufa terbentuk karena adanya percampuran dari bahan tufa panas berasal dari aliran lava pada saat proses pengendapan. Pumiceous atau pumisan. Pumiceous adalah jenis tufa yang memiliki pori-pori vesikuler yang bersifat halus dan permeability yang buruk. Struktur dari batuan piroklastik memiliki butiran yang kasar maupun halus, di mana struktur tersebut seringkali terdapat pada batuan sedimen seperti halnya perlapisan. Batuan piroklastik yang berbutir halus terkadang memperlihatkan tekstur yang hampir pada batuan beku lelehan. Butiran halus yang terdapat pada batuan piroklastik sering disebut sebagai tufa, di mana struktur tufa ini akan mempengaruhi penamaan dari batuan piroklastik yang kemudian terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, aglomerat. Aglomerat merupakan jenis batuan sedimen klastik. Aglomerat merupakan batuan piroklastik yang hampir sama dengan batuan konglomerat, akan tapi memiliki komposisi yang berbeda, di mana aglomerat berasal dari material vulkanik, sedangkan konglomerat berasal dari material sedimen. Kedua, breksi vulkanik. Breksi vulkanik merupakan breksi yang menyerupai batuan sedimen, akan tetapi komposisinya berasal dari material vulkanik yang mempunyai ukuran butir lebih besar 32 mm. Tufa lapilli. Tufa merupakan batuan piroklastik yang berukuran halus. Batuan ini terdiri atas material fragmen yang mengkristal atau berasal dari mineral.
Klasifikasi endapan. Endapan piroklastik bermula dari adanya jatuhan ketika gunung berapi meletus yang kemudian pengendapannya yang terjadi memiliki ukuran yang tebal. Adapun pembagian endapan piroklastik terbagi atas 3 macam, yaitu endapan jatuhan piroklastik merupakan endapan piroklastik yang dihasilkan dari letusan eksplosif material vulkanik ke atmosfer yang kemudian jatuh kembali dan terkumpul di sekitar gunung berapi. Kedua, endapan aluran piroklastik merupakan endapan yang dihasilkan dari proses penggerakan lateral di permukaan tanah dari fragmen-fragmen piroklastik yang ditransport dalam bentuk gas atau cairan, di mana material vulkanik ini akan ditransportasi jauh dari gunung berapi. Ketiga, endapan surge piroklastik. Endapan ini dihasilkan dari letusan gunung berapi yang kemudian dialirkan karena terdapat penyatuan dari jatuhan dan aliran. Mekanisme pengendapan. Proses pembentukan batuan piroklastik berawal dari letusan gunung berapi yang mengeluarkan magma dari perut bumi yang disebabkan karena tenaga yang sangat besar, yaitu tenaga endogen. Mekanisme pengendapan tersebut dibagi jadi 3 macam, yaitu fall deposit merupakan mekanisme pengendapan batuan piroklastik yang dibentuk dari jatuhan mineral yang halus yang terbawa oleh tenaga angin. Flow deposit merupakan mekanisme pengendapan batuan piroklastik yang diangkut oleh media air, di mana diangkut bersama air terjadi pencampuran dari berbagai macam ukuran butiran. Surge deposit merupakan mekanisme pengendapan batuan piroklastik yang terbentuk karena gabungan antara piroklastik yang dibentuk oleh jatuhan dan aliran. Terakhir, mineral penyusun. Mineral penyusun batuan piroklastik hampir sama dengan mineral penyusun pembentukan batuan beku. Hal ini disebabkan karena zat yang terkandung dalam mineral penyusunnya sama, yaitu tersusun dari magma. Mineral penyusun batuan piroklastik terbagi atas 3 macam, yaitu mineral sialis. Mineral sialis merupakan mineral yang terdiri atas mineral kuarsa, feldspar, dan feldspatoid. Mineral vemis. Mineral jenis ini sangat kaya akan kandungan besi magnesiumnya yang terdiri atas olivin, melilit, dan pyroxene. Dan mineral tambahan. Mineral tambahan ini terdiri atas biotit, amfibol, dan hypersthene.